kami. Manusia tidak pernah mengerti setiap tetesan air mata kami, tapi Bapa yang kami sembah, Tuhan yang kami yakini dan kami percaya, sangat mengerti setiap tetesan air mata kami. Engkau mengerti setiap air mata kami. Karena itu Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau Bapa sungguh baik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan, bagaikan persembahan kami yang hidup di hadapan-Mu. Dan biar persembahan kami hari ini Tuhan menyenangkan hati Bapa di surga dan mendatangkan berkat dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Di tengah-tengah kami mengiring Engkau Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Karena hamba berdoa Roh Kudus, Engkau tidak tinggal diam dan jangan pernah berhenti. Engkau terus mengurapi kami dalam nama Yesus, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar benar-benar menolong dan memberkati kami, menguatkan iman percaya kami, menuntun kami pada jalan yang benar, sehingga kehidupan kami Tuhan dari hari ke hari terus dibaharui karena perkara-perkara ilahi terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang coba mengintervensi berita firman Tuhan pagi hari ini. Karenanya kami sepakat, Tuhan kami hadir, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar Roh-Mu yang kudus berkuasa dan berdaulat di tempat ini, bahkan testimoni setiap hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Karenanya kami siap untuk mendengarkan firman. Mari berfirman bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya. Yang percaya sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Komsel India. Ya, biar pujian Komsel India itu benar-benar dihidupi, ya, bahwasanya haleluya mereka tetap cinta dan setia pada Yesus untuk selamanya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Karena Komsel dia memberikan motivasi yang luar biasa. Saudara juga harus bilang kiri kanan, bilang cinta dan setia Yesus selamanya. Kasih tahu kiri kanan saudara. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, cinta dan setia pada Yesus, ya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya, ya. Saya sudah lama baru lihat, ya, ada tamu kita, ya. Selamat datang di tempat ini, ya, Ibu, hamba Tuhan, ya. Sudah berapa tahun, ya? Sudah lama, puji Tuhan, ya. Tuhan berkati, ya, Ibu yang ada bersama dengan kita. Begitu juga kalau ada yang baru bersama bergabung saat ini, kami menyambut saudara sebagai saudara dalam Tuhan, ya. Haleluya. Di luar Tuhan kita beda suku, ya, beda marga, tapi dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya, ya. Cuman Tuhan yang bisa mengikat saudara. Dari berbagai perbedaan kita satu dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya, bilang kiri kanan dalam Tuhan bersama saudara. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setelah minggu kemarin saudara sudah dengar firman Tuhan, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, ya. Saya percaya firman Tuhan yang saudara sudah dengar minggu kemarin itu memberkati saudara. Dan hari ini kita akan lihat sama-sama firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 ayat firman Tuhan yang akan kita baca. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20, ya. Mari kita lihat firman Tuhan di sana. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 dan ayat 20. Haleluya. Saya bacakan buat kita semua. Saudara bisa ikuti dalam Alkitab saudara ataupun Alkitab di dalam gadget saudara, ya. Haleluya. Tapi pastikan Anda buka firman Tuhan, bukan buka Facebook, ya, atau buka media sosial. Haleluya.
Bilang kiri kanan, kau buka Alkitab. Haleluya. Kalau nak percaya cek dia. Haleluya. Karena ada yang buka Alkitab, dia balik malah syuting pendeta yang kota. Haleluya. Siaran langsung, firman Tuhan harus kita beri penghormatan setinggi-tingginya, saudara. Karena firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Haleluya. Itu yang akan menjadi topik firman Tuhan saya di pagi hari ini, yaitu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus dengan maksud dan tujuan supaya orang-orang yang ada di Korintus sana benar-benar kehidupan mereka itu memuliakan Tuhan. Karena di bagian akhir dikatakan, dan ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya dengan apa ini? Telah lunas dibayar. Karena itu kata firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Haleluya. Itu yang menjadi intisari nats khotbah saya pada hari ini, yaitu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, saudara. Terlalu banyak orang yang kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa tubuhnya ini, saudara, diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di sana supaya mereka benar-benar menjadikan tubuh mereka sebagai kemuliaan Tuhan, bukan justru sebaliknya, saudara. Haleluya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara, minimal saya menemukan 3 alasan kenapa Paulus dengan tegas berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Alasan ini penting untuk saudara dan saya tahu, supaya kita tidak mensia-siakan tubuh yang ada, yang dipercayakan untuk saudara dan saya hidup hari-hari ini. Haleluya. Perhatikan saudara, yang pertama ayat 19 dalam pembacaan firman Tuhan berkata begini. Perhatikan ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah. Haleluya. Inilah alasan pertama Paulus menegaskan jemaat di Korintus, tetapi juga kepada saudara dan saya. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sedang saudara dan saya hidupi hari-hari ini? Karena tubuhmu dan tubuhku tempat di mana apa? Roh Kudus diam. Haleluya. Jadi suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, saudara dan saya harus tahu, karena tempat tubuh ini tempatnya Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Harus tubuh ini memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi tubuh ini, saudara, jangan dirusak. Ada orang merusak tubuhnya. Haleluya. Waduh, jalan seperti kereta api. Hati-hati, hai orang-orang yang merusak tubuhmu, karena tubuhmu itu milik tempat Roh Kudus diam. Amin. Percaya? Percaya bahwa tubuhmu adalah tempat di mana Roh Kudus ada? Amin. Ini firman Tuhan. Karena itu tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, karena tubuh kita itu tempat di mana Roh Kudus berdiam. Dan ingat, Roh Kudus itu
kita peroleh dari siapa? Dari Tuhan. Haleluya. Orang yang merusak tubuh, tempatnya Roh Kudus. Kalau saudara punya rumah saya kasih rusak, marah nggak? Saya pergi sama Pak Adi Pinin punya rumah, lalu saya obat Adi. Saya bawa eskapator dan saya bongkar rumahnya Pak Adi. Saya pasti dilapor ke polisi. Ini bahaya, merusak rumah tinggal saya. Haleluya. Ini rumah tinggalnya Roh Kudus, yaitu tubuh saudara dan saya. Harus tubuh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukan dirusak, diobrak-abrik. Haleluya. Bayangkan tubuh ini tempat Roh Kudus. Yang masuk daging sapi, daging anjing, daging babi, daging ayam, semua masuk, tidak ukur-ukur. Padahal Alkitab sudah bilang, taruh pisau di leher. Sudah diajar cara makan yang benar begini, tapi semua masuk. Yang harusnya bisa 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun sudah. Dia rusak tubuh. Kalau tubuh dipakai kemuliaan Tuhan, saya mau beritahu, Anda tidak akan sakit-sakitan. Karena memang ini dia. Haleluya. Karena itu kata firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan apa? Tubuhmu. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini? Kenapa supaya Tuhan dimuliakan? Oleh karena tubuh saudara dan saya. Karena tubuh ini kata firman Tuhan yang pertama alasan yang saya temukan, tempatnya, rumahnya Roh Kudus yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya. Jadi jangan kasih rusak. Narkoba, Anda merusak rumah Roh Kudus. Apalagi tadi makanan sembarang, ini narkoba, apalagi miras. Haleluya. Firman Tuhan bilang, kalau kau rasa tidak enak, boleh minum alkohol sedikit untuk menghangatkan dan mencernakan supaya makanan bisa lebih banyak makan. Ini lain. Minum sampai malam. Selamat hari Natal. Saya dapat TikTok, ada anak perempuan mabuk, baru dia mundur, jatuh di got. Orang tidak tolong, orang lari. Ini merusak tempat Roh Kudus. Haleluya. Apalagi selain miras, ada lagi apa? Rokok. Haleluya. Rokok juga. Coba Anda punya rumah, saya pergi bakar di depan rumah, baru saya kasih masuk asap. Ada pasti, siapa yang bakar di depan rumah saya? Baru tiup pakai kipas angin kasih masuk dalam rumah. Anda pasti batu. Rokok itu. Haleluya. Itu juga merusak. Tempatnya Roh Kudus adalah tubuh saudara. Saya bilang kiri kanan, tubuhmu tempat diamnya Roh Kudus. Haleluya. Anda, waduh, Isap baru bilang lagi, Pak, saya belum pernah temukan ada ayat firman Tuhan bilang jangan merokok. Haleluya. Saya mau kasih tahu, jangankan firman Tuhan tulis itu, pom bensin saja lah. Itu baru pom bensin, apalagi di sorga. Haleluya. Pom bensin saja jangan dilarang merokok. Haleluya. Alkitab bilang begini, jangan belanjakan uangmu dengan barang yang tidak. Adakah yang bilang sama saya, yang berani bilang, Pak, rokok mengenyangkan? Berani ada, saya akan challenge saudara. 1 minggu jangan makan, saya yang dirokok. Anda isap rokok dalam 1 minggu, jangan makan. Kalau Anda bilang rokok itu mengenyangkan, 1 minggu saja Anda rokok saya. Rokok
minum air putih, rokok, minum air putih, jangan makan-makan. Saya pastikan, Anda pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Kan memang tidak boleh. Jangan merusak. Hati-hati. Barang siapa merusak rumah Tuhan, Tuhan juga bisa rusakkan dia. Haleluya. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kau tabur merusak, maka yang tuai dirusak orang. Kalau orang merusak kita masih mending, tapi kalau Tuhan, haleluya, ngeri. Oleh karena itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai tubuh kita ini tidak memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita ini tempat di mana Roh Kudus diam. Oh, karena alkohol bisa minum sedikit, tiap hari dia minum sedikit, hari-hari minum sedikit. Pak Pendeta bilang bisa sedikit, tiap hari, pagi sedikit, malam sedikit, pagi sedikit, malam sedikit. 1 tahun jangan panggil pendeta, oh selesai. Haleluya. Dan bisa saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa tubuh ini adalah tempatnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus berdiam, saudara. Makanya kita harus bisa menjaga kebersihan tempat rumah itu, saudara. Dan Roh Kudus punya tempat. Yang bertanggung jawab adalah saudara dan saya untuk setiap saat membersihkan itu. Amin, saudara. Mau membersihkan tempat rumah kediaman Roh Kudus, amin. Haleluya. Ketika saudara dan saya setiap saat membersihkan tempat itu, saya percaya, saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saudara sedang mengerjakan sebuah langkah yang disebut dengan memuliakan Tuhan dengan tubuh. Dan apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai selama engkau mau membersihkan tempatnya Roh Kudus. Saya terlalu yakin Roh Kudus yang adalah penolong hidup saudara saya, kata firman Tuhan, akan terus memperbaharui hidup. Amin. Dan engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Roh Kudus menjadi penolong yang luar biasa dalam hidup saudara saya. Alkitab berkata, Roh Kudus adalah penolong hidup saudara dan saya. Amin. Saudara mau mengalami penolong itu benar-benar terjadi dalam hidup ini, saya memberitahu yang pertama, ingat, tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Amin. Sepakat tubuh memuliakan Tuhan, amin. Haleluya. Karena yang saya temukan, karena tubuh ini adalah tempat di mana Roh Kudus diam. Haleluya. Alasan yang kedua, 19 bagian B dikatakan begini, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus memuliakan tubuh ini, memuliakan Tuhan tubuh ini? Mengapa saudara dan saya dikatakan firman Tuhan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi juga kepada saudara dan saya? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini? Karena yang kedua, kita berkata, kamu bukan lagi milik sendiri. Haleluya. Tubuh saudara dan saya ini sudah menjadi milik siapa? Milik Tuhan. Tubuhmu itu milik Tuhan, Pak. Bukan milik sendiri, kata firman Tuhan. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu artinya saudara dan saya punya tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan. Karena itu saudara dan saya punya satu kewajiban untuk tubuh ini memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Karena itu hati-hati dalam menggunakan tubuh ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ini sudah milik Tuhan, bukan main. Haleluya. Saya mau tanya, kalau saudara pukul orang itu tubuh memuliakan Tuhan tidak? Tidaklah. Malah orang cerita, itu Bapak satu paling ringan tangan sekali. Apa-apa tangan bermain. Tidak memuliakan Tuhan. Haleluya. Tangan itu diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tepuk tangan, angkat tangan, belai-belai istri punya rambut. Haleluya. Cari istri punya kutu. Itu memuliakan Tuhan. Bukan justru sebaliknya. Tangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Hati-hati gunakan kakimu. Kaki. Tubuh memuliakan kaki. Harus dimanfaatkan dengan baik. Kaki itu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil kata firman Tuhan. Haleluya. Artinya kaki kita ini rela untuk apa? Capek boleh, yang penting untuk melayani Tuhan. Haleluya. Itu namanya saudara sedang memuliakan Tuhan tubuhmu. Jangan gereja saja. Aku gereja di mana? SD Aimas, ibadah gabungan di Aimas. Aduh, jauh apa? Macam dia jalan kaki saja. Tinggal naik mobil saja, sudah dikasih fasilitas oleh Tuhan mobil. Ya. Dia pentingkan yang lain daripada kakinya. Alkitab berkata, biarlah kakiku berkasutkan kerelaan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Haleluya. Hati-hati gunakan telinga. Telinga itu dipakai bukan dengan gosip. Telinga dipakai untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan lagu-lagu rohani. Haleluya. Pas tidur tunggu suami dari tempat kerja. Begitu juga sebaliknya suami tunggu istri kalau sebelum pulang kerja putar lagu dengan lagu-lagu rohani. Haleluya. Bukan dengan lagu lupa kita sayang. Siapa kita sayang. Dengar lagu ini. Dengar khotbah. Dengar itu telinga. Makin banyak yang Anda dengar negatif, makin banyak pikiran Anda terbangun hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Kalau Anda banyak dengar yang negatif, maka yang muncul dalam pikiranmu selalu negatif. Yang Anda dengar selalu hal-hal yang negatif. Itu berarti Anda punya telinga sebagai bagian dari tubuh tidak memuliakan Tuhan. Jadi mulai sekarang telinga pakai dengar untuk firman Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, telingamu pakai dengar firman Tuhan. Dengar lagu-lagu rohani. Haleluya. Supaya tubuh ini memuliakan Tuhan. Selama engkau memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, saya pastikan Allah bertanggung jawab atas tubuh. Itu sudah pasti. Haleluya. Jangan dengar lagu. Haleluya. Sampai NSP pun pakai lagu. Lagu-lagu cakadini. Pelayan Tuhan bertobat. Kalau Anda punya NSP masih lagu-lagu dunia. Cintaku terbagi dua. Terbagi dua bertobat. Kalau menangis lapor ke pendeta. Pendeta kenapa dia selingkuh? Karena kau menyanyi cinta terbagi dua. Syair yang terus diulang-ulang. Seorang pencipta berkata suatu saat itu bisa terjadi. Dan itu jadi perkataan dan jadi doa.
seorang penyanyi yang cukup terkenal di zamannya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Betharia, saudara. Lagu yang paling hit dan booming di tahun itu berkata apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Pulang betul? Berapa puluh tahun kemudian lagu itu menjadi sebuah kenyataan. Haleluya. Itu seperti doa. Haleluya. Makanya jangan sekali-sekali sering-sering sayang-sayang yang tidak baik. Tapi coba saudara, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Rokok bebas. Amin. Selingkuhan bebas. Haleluya. Tepuk tangan serius, setengah-setengah. Yang positif. Haleluya. Ya? Pikiran-pikiran itu haleluya. Telinga itu penting. Karena memang Alkitab memberi jaminan. Iman timbul dari pendengaran. Kalau Anda banyak dengar firman Tuhan, Anda banyak dengar hal-hal yang positif, maka saudara akan jadi hebat, saudara akan jadi kuat, saudara akan strong menghadapi hidup ini, saudara. Karena pendengaran, makanya telinga itu bagian dari tubuh yang harus memuliakan Tuhan. Apalagi? Mata. Haleluya. Mata harus, itu bagian dari tubuh, harus memuliakan Tuhan itu mata. Haleluya. Televisi itu tontonan, bukan tuntunan hidup. Televisi itu tontonan, sinetron itu tontonan, bukan tuntunan. Banyak orang gara-gara nonton sinetron, dia mulai bilang, kamu lihat itu toh? Itu sinetron itu. Itulah kejadian-kejadian sekarang. Penonton hidup kita itu firman. Amin. Bukan sinetron. Sinetron itu tontonan, itu cerita fiktif. Kalaupun ada yang sesuai, itu kebetulan. Jangan kau jadikan itu ukuran. Pak, kau lihat itu sinetron itu toh, gara-gara dia punya begini. Jangan-jangan apa? Terlalu banyak nonton sinetron. Itu sinetron bukan tontonan, itu tontonan saja. Kalau Anda menjadikan itu hiburan, it's okay, tidak masalah. Tapi jangan jadikan itu hiburan, lalu Anda mulai bilang, nah anak, seringkali kita ini hati-hati yang sinetron terus. Haleluya. Tidak berhenti sinetron. Padahal sinetron itu bukan tuntunan hidupmu. Sinetron itu tontonan saja. Bilang gini kanan, sinetron itu tontonan, bukan tuntunan. Haleluya. Hati-hati jangan sampai matamu tidak lagi memuliakan Tuhan. Akhirnya setiap orang yang kamu lihat, kamu mulai membayangkan sinetron. Lihat siapa saja yang dia bayangkan sinetron. Haleluya. Padahal Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Amin. Setuju? Mata itu dipakai untuk hal-hal yang, makanya Paulus kirim surat juga kepada jemaat yang ada di Filipi itu pasalnya 4 ayat 8. Karena itu pikirkanlah semua yang apa? Benar. Itu dipikirkan, bahkan semua yang sedap dikenal itu. Karena itu akan membangun kita untuk menjadi orang yang tubuh ini bisa memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Mata. Apalagi saudara,
kalau saya bicara soal tubuh ini luar biasa. Ya, tapi saya tutup dengan satu bagian tubuh yang sangat berbahaya, yaitu mulut. Yang lain nanti sambung lagi. Ini baru poin nomor 2. Mulut. Oh, haleluya. Mulut itu bagian dari tubuh di mana Alkitab berkata, karena itu muliakanlah tubuhmu. Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Mulut ini hati-hati. Ya. Makanya hati-hati menggunakan mulut. Amsal berkata begini, karena mulut orang bisa kenyang, tapi mulut juga orang bisa binasa. Haleluya. Mulut ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk sedikit-sedikit maki, bergerak maki. Haleluya. Kebun binatang celoko. Pokoknya kalau dia marah itu, anjing. Haleluya. Marah tuh. Mulut ini harus memuliakan Tuhan. Mati kalau bisa itu hilangkan. Amin. Kenapa kita harus tidak boleh mulut ini dipakai untuk seperti itu? Karena memang mulut ini dengar baik. Karena tubuh kita berkata, kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara dan saya milik Tuhan. Seharusnya kita harus memuliakan Tuhan tubuh ini. Jangan tubuh ini dipakai hal-hal yang tidak baik. Dengar baik Tuhan. Tuhan, maaf, untung saja Tuhan bukan saya. Kalau Tuhan itu saya pembaran berhukum pakai takaruan. Oh, saya bukan cuma koleto. Tahu koleto? Curi. Tapi Tuhan itu baik. Karena kau punya tubuh, kau tidak pakai memuliakan dia. Dia cuma curi sedikit saja. Koleto sedikit, tarik talinya sedikit. Tapi talinya kalau ditarik bisa stroke itu. Oh, kalau dia tarik talinya stroke. Sehat-sehat jalan. Hati-hati. Mulut tuh. Oh, haleluya. Jadi mulut itu dipakai untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Macam tadi Komsel Lydia bernyanyi bahwa ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap setia. Itu jangan di gereja, ku tetap cinta, ku tetap setia. Keluar pintu Sulaiman. Di gereja haleluya, pintu haleluya, di rumah halilintar. Mulut harus memuliakan Tuhan. Karena itu tubuh. Pendek kata saya mau beritahu bahwa karena tubuhmu dan tubuhku ini sudah menjadi milik Tuhan. Suka tidak suka, sekali lagi saya katakan, setuju tidak setuju, senangkah tidak senangkah, karena tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan, harus dan wajib untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Harus memuliakan Tuhan. Nanti saudara pulang terjemahkan bagian tubuh mana yang selama ini belum memuliakan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Haleluya. Kalau hatimu mungkin merasa hati yang masih dendam, masih benci, tidak suka orang, stop. Tuhan, biar hatimu ini memuliakan Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada yang iri hati, itu juga engkau tidak memuliakan Tuhan hatimu. Kau masih iri hati dengan yang lain. Minta ampun sama Tuhan.
Saya beritahu ini, saya takut jangan sampai. Karena saudara tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh, lalu kemudian saudara harus mendapatkan risiko ganjaran itu. Saya tidak mau. Tidak usah dendam, tidak usah iri hati. Haleluya. Hati dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hati dipakai untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Hati dipakai untuk mengasihi sesama. Amin. Haleluya. Detak jantung kita pakai untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena memang itu panggilan Tuhan, itu hal yang paling penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Yang kedua, karena tubuh saudara dan saya sudah bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Paulus dalam sebuah catatannya yang dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini dengan judul hidupku bukannya aku lagi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang memuliakan, tubuh yang memuliakan Tuhan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka dan bisa dibaca oleh semua orang. Haleluya. Ibu-ibu kalau marah anak-anak jangan sudah keluar maki-maki. Dasar setan. Untuk dia tidak bilang, oh kalau saya setan baru mama. Kadang-kadang kita tanpa sadar kan kita maki anak-anak. Ya, jangan. Saya sudah pernah ulang-ulang untuk bilang kalau marah itu misalnya lihat under nafas, under koin itu paling bagus sekali. Ini tips kalau marah. Kalau anak-anak di belakang, Adel, mama sudah bilang kau tidak boleh begitu, ini koin itu paling baik sekali. Nah, itu positif. Jangan segala macam keluar dari mulutnya. Dan itu hati-hati, jangan sampai menjadi sebuah sumpah sebagai seorang ibu kepada anaknya. Sedikit-sedikit bilang, kena lawanlah, durhakalah, ya, jangan. Haleluya. Tapi tubuh ini memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Alasan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, dikatakan ayat 20. Perhatikan ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-20. Haleluya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini? Karena saudara dan saya bukan barang kreditan. Dengan baik saya beritahu, kita dibayar lunas oleh Tuhan. Karena itu kalau kita hidup dengan sebuah kepercayaan diri bahwa saya ini sudah lunas dibayar Tuhan. Kalau Tuhan sudah bayar lunas kita sudah, maka saya pastikan Dia akan bertanggung jawab hidupmu dan hidupku. Barang yang kita beli dengan harga lunas itu menjadi barang yang sangat bernilai dalam hidup ini. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya. Alkitab berkata, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Kita ini saudara bukan barang belum lunas. Haleluya. Kita ini bukan barang kreditan, tadi saya katakan saudara. Karena itu kita gunakan tubuh ini untuk terus memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibayar lunas, kata firman Tuhan.
Orang yang sudah dibayar lunas, karena kita sudah dibayar lunas, tadi saya katakan kita berhak untuk hidup selayaknya. Tubuh ini selayaknya untuk kita jalani demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tidak usah khawatir jalani hidup ini, saudara. Haleluya. Jangan kita apa-apa khawatir, apa-apa ragu, apa-apa cemas. Garis bawahi kalimat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oh haleluya. Ayat inilah yang membuat saya terus termotivasi, tidak berhenti-berhenti untuk cinta dan setia pada Yesus. Karena yang saya tahu, dia sudah beli saya dengan harga dan telah lunas. Saudara tahu berapa harga kita? Ada yang tahu harga manusia? Harga manusia itu sangat mahal. Matius berkata begini, apa gunanya engkau memiliki sisi dunia ini kalau nyawamu binasa. Jadi dunia ini punya harta kalau saudara kali-kali. Tidak sebanding dengan harga saudara dan saya. Karena itu satu jiwa manusia itu mahal. Tuhan pernah memberikan contoh berapa harga itu manusia yang berdosa. Manusia berdosa. Tuhan pernah manusia yang tidak berarti di pandangan manusia. Tuhan pernah kasih contoh. Orang gila, manusia gila, stres. Kamu Tuhan korbankan berapa ribu ekor babi? Berapa? 2.000 ekor babi. Kali berapa? Sekarang babi satu ekor berapa? Nah, 5 juta. 5 juta kali 2.000. Berapa banyak? Hah? 1 miliar. Itu harga orang gila. Anda dan saya. Haleluya. Sudah bayar, Tuhan sudah bayar kita dengan harga dan lunas. Terus hitung oksigen yang kita hidup. Bayangkan. Oh, haleluya. Semahal itu. Tapi kita tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Betapa bersalahnya hidup ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu dengan baik saya memberitahu. Alasan yang ketiga inilah yang harus kita tahu. Kenapa hidup ini, tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Karena kita telah lunas. Dibeli dengan harga dan telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Amin. Darah Yesus yang telah membeli saudara dan saya. Dan lunas kata firman Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, hai maut di manakah sedang. Sehingga dosa tidak akan lagi mempengaruhi dan membahayakan hidup saudara dan saya. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Haleluya. Tapi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan dengan tubuh, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin tubuh ini akan mengalami banyak hal yang tidak baik. Tapi menjadi doa saya, biar tubuh kita semua benar-benar menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Amin saudara? Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, mulai hari ini tubuhmu harus memuliakan Tuhan. Harus. Kenapa saya katakan seperti itu harus? Karena memang Alkitab bilang ini. Karena itu muliakan Allah dan Tuhan dengan tubuh. Haleluya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Mari pemain musik singer maju ke depan.